gitu. Ini saya bawa nih sengaja. Ini namanya. Itu apa, Bu? Ini buku RAPBN 2026, Besti. Itu di dalam tuh ada Di sini semua kementerian, lembaga ada, termasuk DPR. gaji-gajinya, tunjangannya semua. Hanya gelondongan. Tetapi kalau kita lihat, saya ambil contoh lagi. Tunjangan kinerja kementerian, salah satu yang tertinggi adalah Kementerian Keuangan. 300%. 300%. 300% tunjangannya. Nah, 300% setahun ya? sebulan tunjangan. Sebulan. Tunjangan nanti diakumulasi jadi setahun. Bu, berapa sih, Bu? Kalau misalnya Nih aku bacain ya. Berapa? Iya, bacain deh, Bu. Bacain ya, bacain. Penasaran juga Karena kita. menurut saya kalau mau dilakukan, lakukan semua. Mumpung ini presidennya bisa tegas, lakukan, hentikan moratorium semua kunjungan ke luar negeri, bukan hanya DPR. Tapi lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, kalau mendesak harus pergi. Misalnya, ini kayak presiden harus melakukan kunjungan ke China, ada pertemuan diplomatik yang penting, itu harus. Sebenarnya kalau kita bicarakan dalam tuntutan 17+8 ada bicara tentang transparansinya seperti apa. Transparansi DPR terutama. Iya, masalah budget dan segala macam. Kan transparansi ini kan memang akhirnya tidak pernah dilihat oleh masyarakat kan. Akhirnya pasti segala sesuatu yang ditutup-tutup itu menimbulkan kecurigaan. Nah, sekarang ini transparansi daripada apa yang didapat oleh DPR ataupun mungkin semua ya AP, karena bicara anggaran DPR itu masuk dalam postur APBN. Iya. Jadi kalau mau transparansi semua. Ya, harusnya kan begitu. Ya, jangan satu sisi DPR. Ya terima kasih kalau buat saya penting kritik seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau transparansi itu untuk semua kementerian, lembaga negara. Iya. Pemerintah pusat maupun daerah. Iya, kalau DPR mau kan belum tentu semuanya mau. Harus mau. Ini momentumnya menurut aku. Nah, terus ada lagi narasi tunjangan rumah itu 50 juta bukan per bulan, tapi per tahun. Jadi yang benar gimana? Per bulan 50 juta udah. Oh, tapi ini gimana sih, Bu? Diketawain kan? Bu, yang jelas deh, Bu. Tapi kan penganggaran itu 1 tahun. Jadi ngebahas anggaran itu APBN untuk tahun 2025 1 tahun. Tahun depan 2026. Nggak bisa diicrit. Nah, sekarang saya anggota DPR, Bu. Anggota DPR. Nah, saya dapat apa aja nih, Bu? Saya anggota DPR. Gaji 4, sekian. Ya, itulah ada lah. Itu sesuai. Itu tinggal di googling aja ya. Gak enak ngomongin ini angka ya. Saya dapat apa dulu? Gaji ya, gaji. Terus saya dapat tunjangan. Tunjangan apa? Tunjangan rumah. Yang paling ramai kan yang paling gede itu tunjangan rumah. Tunjangan rumah 50 juta per bulan nih ya. 50 juta per bulan. Weh, 600 dong setahun. Kalau aku 5 tahun kan aku dapat 3 miliar ya. Kali 5, 3M aku, Bu. Aku udah dapat 3M ya, Bu ya. Iya, kalau mau dihapus, hapus. Ya, tahan dulu, Bu. Ini kan aku anggota DPR. Terus aku dapat apa lagi, Bu? Ya, sama kayak yang lain, listrik segala macam bla bla bla. Aku nggak tahu detailnya listrik ya. Nggak gede ya? Jadi intinya, Bu, kalau dalam 1 tahun ini, Bu, aku bisa dapat berapa, Bu? Kalau aku jadi DPR. Kan aku ngelamar kerja di cerita ya. Kira-kira. Nggak tahu ya? Aku nggak terlalu, bahwa, karena aku 4 periode ya. Iya, 4 periode. Jadi menurutku itu relatif. Buat aku, balikin lagi aja kayak gaji dan tunjangan yang lama. Proporsional aja. Aku pernah, maaf ya teman-teman DPR. Aku pernah menolak dan akhirnya terjadi pembatalan bahwa DPR itu dapat anggaran seperti DPRD per tahun 25 miliar. Oke. Karena menurutku DPR RI dengan DPRD itu beda. Ya. DPR RI diatur oleh Undang-Undang Dasar. Fungsinya adalah sebagai pengawas eksekutif. Ya, itu betul. Jadi bukan sebagai pengguna anggaran. Betul. Dan DPR RI itu bekerja semestinya tidak hanya untuk daerah pemilihan. Iya. Karena RI, Republik Indonesia. Kalau hanya untuk daerah pemilihan, DPRD, maka namanya berubah jadi DPR Dapil. Iya. Nah, kalau DPRD berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dia adalah bagian dari pemerintahan. Jadi dia ada fungsi budgeting, pengguna anggaran, dia bisa. Dia maka dia ada pokir. Nah, secara dasar hukum aja itu salah dan akhirnya memang kemudian dibatalkan dan ya terima kalau dimarahin semua. Yang kedua dulu awal masuk DPR itu tahun berapa, Bu, waktu itu 2009. Masuk? 2009 ya. DPR RI bisa berobat
dengan fasilitas yang VVIP, VVIP, ya VVIP, iya, itu sampai ke luar negeri. iya, iya. Terus aku mikir, si Oneng mikir nih masuk DPR. Lah kok rakyat aja ditolak dari rumah sakit, masa wakil rakyatnya? Iya, Iya kan? iya, iya. Jadi itu dibatalin. Dibatalin. Sekarang nggak bisa lagi DPR RI berobat ke luar negeri. Udah nggak boleh pakai Maaf duit, ya, teman-teman. pakai duit sendiri.